ya guru, ya siswa, gitu kan? Ya tenaga kependidikan, ya orang tua, ya masyarakat, kan gitu. Ya. Oke, baik, selanjutkan ya. Nah, jadi itu diambil dari beberapa definisi yang kita coba ambil dari internet. Jadi caranya gimana? Dari variabel, dari definisi yang satu dengan definisi yang lainnya, coba lihat, ada nggak komponennya yang tidak terbawa sama mereka? Biasanya begitu. Ya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, baik, selanjutkan. Jadi biasanya definisi yang ditawarkan oleh satu pakar akan dilengkapi lagi oleh pakar yang lain gitu lah. Nah, kita mengambil bagian-bagiannya itu. Oke. Nah, lalu ini yang untuk variabel X. Jadi kalau variabelnya 2, berarti ada 2 kerangka yang kita sampaikan. Jadi ada definisi yang apa yang kita pahami tentang X dan apa yang kita pahami tentang Y. Oke. Nah, lalu yang kedua, yang dimaksud dengan kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan standar kompetensi guru. Nah, ini juga diambil dari beberapa definisi yang ditawarkan oleh para ahli tentang kinerja guru. Karena ada juga yang mengatakan bahwa kinerja guru itu prestasi guru. Nah, prestasi guru itu saya ganti kalimatnya di sini, keberhasilan. Sama nggak keberhasilan dengan prestasi? Nah, gitu loh caranya. Jadi kita cari kalimat yang bisa menyamakan gitu lah. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kinerja guru itu adalah standar yang harus dipenuhi oleh guru, ya ini kompetensi guru. Nah, gitu. Jadi kita meramu dari beberapa pendapat. Gimana kira-kira tidak? Saman, Siti Rayu, paham nggak? Hah? Paham nggak kira-kira nih? Ayu gimana? Ayu paham Ayu? Paham Ustaz. Berarti ini kerangka pemikirannya untuk variabel X sama Y ya, harus dua-duanya? Ya, kedua-duanya. Ya, nah tetapi sekali lagi saya katakan tadi, ya, karena kita belum membaca buku, tentu kita hanya bisa mengambilnya dari internet, gitu kan? Nah, karena kita ngambilnya dari internet, kita butuh beberapa definisi, ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat kerangka pemikiran kita. Jadi di sini makanya saya katakan pemahaman sementara. Kenapa sementara? Karena kita belum baca referensi yang memadai, gitu. Gitu. Paham Pak Naga? Ya Pak. Nah, jadi kenapa sementara? Tapi ini nggak usah disebut, nggak usah dicantumkan ya pemahaman sementara itu, nggak usah, langsung di sininya aja. Langsung kalimatnya seperti ini. Yang dimaksud dengan kepemimpinan kepala sekolah apa, yang dimaksud dengan kinerja guru apa. Tetapi sifatnya adalah pemahaman sementara. Kenapa sementara? Karena kita belum baca buku, belum baca referensi yang lebih memadai gitu kan. Nah, kerangka pemikiran ini nanti bisa saja berubah atau lebih sempurna lagi manakala kita sudah membaca buku gitu. Tetapi untuk sementara rata-rata pembuatan proposal seperti itu. Dia orang akan membaca dulu dari internet atau dari konsep yang dia pahami. Kalau orang udah banyak baca buku, biasanya dia referensinya akan cepat tuh. Oh, di buku ini ada nih. Nah, diramu sama dia. Tapi kalau kita masih terbatas bacaannya, paling tidak kita ambil dari internet. Kita gabungkan, kita analisa, dan kita ulas sehingga kita bisa tuangkan dalam kalimat sendiri. Kerangka pemikiran itu kan kerangka pemikirannya siapa? Si peneliti kan? Nah, makanya kalimat yang dituangkan juga harus kalimat sendiri. Adalah sangat salah kalau dalam kerangka pemikiran memasukkan definisi orang lain lalu dikasih sumber.
Wah, itu salah sekali itu. Itu berarti bukan kerangka pemikiran peneliti, tapi kerangka pemikiran pakar gitu kan. Nah, di situ salahnya. Paham ya? Yang lain bisa paham ya? Ada pertanyaan? Kalau misalkan sudah baca buku, apa yang sebelumnya dihapus atau gimana Ustadz? Ini kan kerangka pemikiran sementara mungkin. Bisa Kalau saja kita misalkan sempurnakan, bisa juga kita ganti, nggak ada masalah. Tetapi paling tidak kita sudah punya gambaran tentang kerangka pemikiran kita itu ini loh yang kita maksud. Makanya kalau orang semakin banyak membaca buku, dia akan semakin punya referensi tentang variabel yang dia teliti. Itulah kenapa untuk penelitian kuantitatif itu minimal kita harus baca buku sampai 15. Supaya referensi kita kuat. Ya. Wawasan kita lebih kuat. Gitu. Jadi boleh dia bisa saja berubah, bisa juga lebih sempurna setelah kita baca buku. Tapi biasanya yang saya temukan biasanya lebih sempurna, bukan mengganti total. Kenapa? Karena biasanya kalau di internet kita dapatkan yang memang kebetulan kita ambil dari pendapat para pakar, itu nggak akan terjadi perbedaan yang terlalu signifikan gitu. Paling-paling nanti komponennya yang mungkin kita kurang. Contohnya di sini kan ada komponen hubungan kan gitu, ada komponen kegiatan, ada komponen pengelolaan gitu kan, ada komponen interaksi, nah gitulah. Komponen-komponen ini yang paling nanti yang kita tambahkan kalau memang diperlukan. Gimana, paham? terima kasih Ustadz. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Maaf Ustadz, Silakan. terkait kerangka ini kan disimpulkan ini hasil pemikiran dari peneliti walaupun sebelumnya baca dulu gitu Betul, iya. dari para pakar atau profesor. Tapi nanti ketika diberikan, ada nggak nanti maksudnya terkait dengan sumber yang kita gabungkan itu, apakah itu sudah menjadi pandangan kita atau masih tetap dari pakar orang lain gitu, Ustadz? Walaupun kita sudah gabung dari 3 pendapat para pakar gitu terkait kepemimpinan. Kalau sudah kita gabungkan, ini sudah menjadi punya kita. Oh, Gitu. Dan ini nanti bisa juga, kan misalnya tadi dari tiga sumber gitu ya. Ketiga sumber ini nanti bisa kita tuangkan juga dalam bab 2 pada kajian teori tentang definisi kepemimpinan kepala sekolah. Sehingga dia seiring gitulah. Antara definisi yang kita konsep-konsep yang kita tawarkan di kerangka pemikiran dengan kajian teori definisi kepemimpinan di bab 2 itu ada sejalannya gitu lah. iya. Nah, memang diupayakan jangan terlalu jauh definisi yang kita ambil di bab 2 dengan kerangka pemikiran kita. Gitu. Jangan terlalu jauh. Saling melengkapi nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu jauh, nanti jadi ini kerangka pemikiran kemana, teorinya kemana gitu kan? Kan jadi masalah lagi dia. Nah, gitu lah kira-kira. Ya, tapi kalau yang di sini ini jelas kalimat dan itu milik peneliti. Dan semua orang akan tahu bahwa kerangka pemikiran itu memang hasil dari baca dari para pakar. Iya. Apalagi kan untuk kita ukuran S1 kan, belum mampu kita melahirkan konsep baru kan gitu. Jadi yang paling kita hanya mengembangkan dan mengemas kembali dari kerangka pemikiran orang lain. Oke, Salman ya. Ya, Ustadz. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada membuat contoh bagannya. Jadi contoh bagannya itu kita mulai dulu dengan judul kita, supaya orang paham. Jadi kita masukkan judul kita, ya. Baru kemudian variabel X-nya. Nah, X ini nanti orang akan tahu bahwa kepemimpinan kepala sekolah itu ada pada 3 sisi ini. Makanya kan ada wakil bidang kurikulum di sini nanti masuknya di sini kan. Ada wakil bidang kurikulum di sini juga bisa masuk, ya. Nah, jadi yang dipimpin ada siswa, ada guru, ada sarana prasarana. Nah, yang jadi Y kita yang mana? Guru, Ustadz. Guru.
Kenapa nggak siswa? Pembantu. Gimana kira-kira? Kalau misalnya ditanya, kenapa guru? Kenapa bukan siswa yang diambil? Nah, Karena kepala sekolah langsung ke guru. Apa ya? gimana? Kepala sekolah hubungannya langsung ke guru, Sat. Kepala sekolah ke guru. Kalau kepala ke siswa nggak bisa. Gimana kira-kira? Kalau kepala sekolah ke siswa itu cara berpikirnya lompat. Iya, lompat. Karena siswa itu berada di bawah guru. Jadi kalau kepala sekolah pasti dengan guru. Kalau guru dengan siswa. Nah, gitulah. Ya, jadi tapi ini bagan ini tidak baku loh ya. Bagan ini sangat bergantung dari konsep pemikiran kita. Jadi bisa aja kita ubah. Misalnya kepala sekolah, guru, siswa di bawah sini boleh. Tergantung nanti dari konsep kerangka berpikir kita masing-masing. Jadi bagan ini adalah milik peneliti. Jadi dia mencoba menggambarkan bahkan alur berpikir dia gitu loh. Nah, itu dirancang sendiri. Kalau saya model seperti ini misalnya. Kepala sekolah itu turun kepada 3 hal ini. Lalu ketiga-tiga ini nanti ada proses pembelajaran, monitoring, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan bersama. Nah, ini ada kaitannya dengan kepala sekolah nanti. Karena siapa yang mengevaluasi ini semua? Kepala sekolah. Muaranya kemana? Lahirnya lulusan. Nah, ini nanti kaitannya dengan siswa. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bagan kerangka pemikiran ini sangat bergantung kepada si peneliti. Jadi kita mencoba menggambarkan konsep berpikir kita dalam penelitian itu seperti apa. Dan tidak akan sama masing-masing bagan. Bisa saja dia berbeda-beda. Sangat bergantung dari kerangka berpikir si peneliti. Tinggal nanti peneliti menjelaskan kenapa bagannya seperti itu. Paham maksudnya? Saya belum dapat poinnya, Sat. Nah, Terkait ini nih, yang pembuatan bagan ini. sekali Takutnya lagi asal jiplak Oke. aja atau asal buat. Sekali lagi saya katakan, bagan ini sangat menggambarkan kerangka pemikiran peneliti. Makanya dimasukkan dulu judulnya. Lalu pasti X-nya dulu yang kita tampilkan. Karena ini resolusi. Penyakitnya pasti ada di bawah sini. Jadi ini solusi, ini penyakitnya, dan ini hasil. Kira-kira kerangka berpikirnya begitu. Jadi di sini ada konsep kepemimpinan kepala sekolah, lalu diproses. Makanya ada kata-kata proses di sini. Ada siswa, ada guru, ada sarana yang diproses di sini kan. Ini diproses, ada monitoringnya, ada evaluasinya, dan ada perbaikan. Kalau ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan lulusan yang baik. Nah, kira-kira begitu kerangka pemikiran. Bisa dipahami? Jadi yang di atas ini pasti X nih. Y-nya ada dalam proses. Nah, kan kita nanti akan menunjukkan di sini, mohon maaf, ada satu hal yang saya lupakan tadi. Di atas ini, ya, di X dan Y ini kan sudah kita jelaskan ya. Nah, nanti kita ada satu alinea yang mencoba menjelaskan apa keterkaitan antara X dan Y itu secara teori. Ya, apa keterkaitan antara X dan Y secara teori. Jadi kita menjelaskan apa sih keterkaitan kepemimpinan kepala sekolah itu dengan kinerja guru. Ini saya lupa bikin kalimatnya nih. Nah, ini bahasa si peneliti sendiri. Kira-kira menurut peneliti apa sih keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru? Nah, keterkaitan itu nanti keluar di gambar ini, gitulah. Apa maksudnya? Jadi kita bikin di atas tadi, di sini tadi kita bikin
keterkaitan antara X dan Y-nya, lalu nanti keterkaitan yang kita konsepkan itu kita turunkan dalam bentuk bagan seperti ini. Sini saya katakan misalnya, bahwa yang namanya kepemimpinan kepala sekolah itu ada fungsi memimpin, ada fungsi ada fungsi merencanakan, ada fungsi mengorganisir, ada fungsi melaksanakan, dan ada fungsi mengevaluasi kinerja guru. Kalau itu berjalan dengan baik, maka kinerja gurunya akan menghasilkan juga prestasi dan lulusan yang baik. Nah, ini menunjukkan hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Ya. Nah, setelah itu saya coba turunkan ke dalam bentuk bagan. Di sini. Ya, bahwa di sini ini bisa aja diubah nih. Di sini ada proses pembelajaran, proses monitoring, proses evaluasi, dan proses perbaikan. Yang nggak saya masukkan di sini apa? Proses perencanaan, kurang satu. Ya kan? Nah, apabila ini berjalan dengan baik, maka dia akan menghasilkan lulusan yang berprestasi. Kira-kira seperti itu kerangka berpikir yang saya tawarkan. Paham maksudnya? Mohon izin Ustaz. Ya. Terkait ini kalimat di proses pembelajaran, monitoring, evaluasi, dan perbaikan bersama ini merupakan ini kalimat yang menjadi hubungan antara X dan Y yang tadi sebelumnya, Ustaz. Iya, betul. Jadi hubungan dari keduanya yang linear. Betul. Nah, itu Salman bisa baca. Ya, ya. Gitu. Ini yang akan kita kaji nanti. Hubungannya itu. Jadi, hubungan antara kepala sekolah dengan guru itu ya adanya di sini. Makanya kan di sini kan dia muter nih, tuh. Naik ke sini kan. Jadi panah kita ini menunjukkan itu nanti. Lalu nanti keluar hasil. Paham, Salman? Ya, insya Allah pelan-pelan, Ustaz. Yang lain gimana? Paham nggak nih, Pak Ilyas? Gimana, Pak Naga? Gimana, Pak Naga? Ustaz, maaf, Ustaz. Saya lagi di Bogor, lagi ada kegiatan. Gimana, Pak Naga? Masih mencerna, Ustaz. Masih mencerna. Mohon maaf karena telat nih tadi, Ustaz. Oke, Ayu gimana, Ayu? Paham, Ayu? Masih mencerna yang bagian ini Ustaz, yang pembelajaran keterkaitan. Masih bingung di ini Ustaz, yang proses pembelajaran, monitoring gitu. Nah, gini. Seorang kepala sekolah itu sebenarnya di sini kalau mau saya tambahkan satu lagi ada disebut dengan perencanaan. Keterkaitan guru dengan kepala sekolah dan siswa kira-kira bentuknya dalam apa? Ya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran, betul. Ya. Lalu ada fungsi monitoring. Siapa yang monitoring? Kepala sekolah. Siapa yang dimonitoring? Guru. Guru. Nah, terjawab kan? Nah, jadi kita kalau diajak berlogika begitu ketemu dia karena gambarnya ada. Lalu ada evaluasi. Siapa yang dievaluasi? Kalau setelah dimonitoring siapa yang dievaluasi? Siswa. Kalau setelah dimonitoring ini? Guru. Guru lagi. Siapa yang mengevaluasi guru? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Bisa saja evaluasi ini ke sini juga bisa. Iya. Ya kan? Tapi nanti dari evaluasi ini akan kembali lagi ke guru kan? Iya. Nah, gitu. Lalu perbaikan bersama. Kenapa harus bersama? Perbaikan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh guru. Perbaikan itu harus mulai dilakukan dari kepala sekolah, guru, sarana-prasarana, baru bisa menghasilkan perubahan gitu. Gimana? Paham? Jadi yang ada di sini ya, ini adalah kira-kira proses yang akan terjadi dalam apa yang terjadi karena X mempengaruhi Y. Ini kepala sekolah akan mempengaruhi guru dalam bentuk ini. Nah, itu kita berikan gambarannya.
Kalau misalnya tadi kalau misalnya dari surat tidak tadi ya, walasu orang apa? Peran orang tua misalnya di sini kan? Peran orang tua. Apa peran orang tua itu? Monitoring bisa anak. Enggak, cuma di mana nidanya nih? Nidanya mana nih? Iya, Pak. Nah, apa peran guru itu nida? Apa peran orang tua itu nida? Peran orang tua. Peran orang tua mendidik, membimbing, Hmm. terus apa? Pertama mungkin peran orang tua itu membesarkan. Iya. Ya, benar. Kemudian merawat dan mendidik. Ya. Kemudian memberikan Fasilitas. fasilitas. Nah, nanti kita akan lihat peran orang tua ini terhadap anak. Ini kan dalam kurung nanti di sini kan anak nih. Iya. Sini kan ada peran itu tadi. Ini nanti kan kelahirannya kan di sini anak. Ya kan? Nah, baru prosesnya kita akan lihat. Proses yang mana yang kita mau lihat? Apakah dalam bagaimana dia memberikan bimbingan, mengarahkan, ya kan? Kemudian mengevaluasi anaknya dan mengajak melakukan perbaikan. Bisa saja. Paham kira-kira ini dah? Insya Allah dikit-dikit Ustaz. Oke, emang paham pelan-pelan ya. Pelan-pelan mau memahaminya. Karena ini kan suatu hal yang baru ya. Tapi coba nanti pelan-pelan ya. Kalau dalam latihan proposal nanti itu saya harap Pak, kerangka yang bagan ini nggak terlalu sempurna nggak apa-apa. Tapi coba Anda membuat gambaran seperti apa yang Anda inginkan dalam penelitian Anda itu melahirkan dalam bentuk bagan. Gitu. Bisa ya? Gimana sih Terayu, bisa ya? Bisa, oke. Ya Putri bisa ya Putri? Halo, Ustaz. Ya bisa ya? Oke, yang lain juga ya Pak Ilyas, Siti Fatima, Fitri sama Nuraini. Ya, oke. Baik, bisa saya lanjutkan? Kita lanjut ya? Oke, kita lanjutkan. Ini baru satu loh ya, baru kerangka pemikiran loh. Jadi definisi dalam bentuk ada kerangka pemikiran dalam bentuk tulisan, ada pemikiran kerangka pemikiran dalam bentuk bagan. Makanya saya katakan kemarin dalam pembuatan proposal poin terberatnya ada di sini. Ya, dan ini saya lihat benar jidatnya pada mengkerut semua kan, mulai mikir ini apa sih maksudnya. Nah, memang di sini yang paling berat. Jadi di latar belakang, diidentifikasi dan di kerangka pemikiran karena kuncinya ada di sini gitu loh. Jadi memang harus hati-hati, mikir lagi, pikir lagi gitu kan. Kalau yang lain kemarin kan enak kopas kan gitu. Nah, di sini memang butuh ekstra pemikiran kita gitu. Makanya ini nggak bisa digabung dengan bab yang lain, memang harus tersendiri dia membahas. Ya, tetapi sekali lagi pemahaman sementara kita. Ya, bagan ini pun juga nanti bisa berubah lagi loh. Setelah penelitian kita selesai, ternyata bagan saya kurang pas ya. Boleh diubah. Gitu. Ya. Misalnya nanti tiba-tiba misalnya Pak Naga begitu udah mulai nyusun, ada bagan yang menawarkan contoh-contoh yang lebih sederhana. Kayaknya ini lebih pas buat saya nih. Boleh bagan ini dipakai. Gitu loh. Jadi dia tidak baku ya Pak Naga ya. Dia bisa saja berubah. Sangat bergantung dari pemahaman kita, bacaan kita tentang variabel yang kita teliti. Ya. Nah, kenapa agak bingung kita? Karena memang kita baru mencoba membuat kerangka pemikiran itu sementara bahan bacaan kita masih kurang. Kan di situ yang jadi masalah. Tapi manakala kita sudah mulai nanti banyak baca referensi, nah di situ nanti akan ketemu tuh. Oh, begini ya.
O-nya akan banyak nanti itu. Oh begini ya, oh begini ya. Wah udah, akhirnya lahirlah bagan yang lebih sempurna. Gitu. Oke ya, bisa? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, ini Ya, kita Ustaz. tinggalkan kerangka pemikiran. Yang penting udah paham dulu. Ya, insya Allah nanti coba pelan-pelan. Nah, kita masuk kepada yang agak ringannya sekarang. Jangan yang berat terus, karena berat terus nanti kepalanya jadi sakit, gitu kan? Yang sakitnya cukup di awalnya saja. Ya, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada membuat hipotesis. Nah, ini ringan nih. Tapi logikanya harus jalan. Oke. Apa itu hipotesis penelitian? Adalah kesimpulan awal yang disampaikan oleh peneliti dalam bentuk dugaan. Kenapa kira-kira kesimpulan awal? Siapa yang tahu? Nah, ini mulai logikanya nih, logikanya harus diambil dulu. Kenapa kesimpulan awal? Karena mungkin bakal berubah, Ustaz. Mungkin bakal berubah. Oke. Ada perubahan Apanya yang berubah? dari kesimpulan. Kesimpulannya. Oke. Coba yang lain, apa lagi kira-kira? Kenapa kesimpulan awal? Karena sifatnya masih dugaan, Sat. Sifatnya masih dugaan. Oke. Betul sih. Tapi ada nggak yang lebih pas? Kenapa kesimpulan awal? Penelitiannya belum selesai mungkin, Ustaz. Kenapa? Belum dilakukan penelitian, Sat. Itu dia jawabannya. Ya. Belum dilakukan penelitian. Ini kan baru proposal. Sudah turun ke lapangan belum? Belum. Belum. Sudah nyebar angket belum? Belum, Sat. Belum. Sudah ada data yang diolah belum? Belum ada semua kan? Makanya sifatnya adalah kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini kita dapat dari mana? Dari yang sebelumnya kali, Sat. Yang terkait dengan kerangka pemikiran. Dari kerangka Pikiran. pemikiran tadi. Gitu loh. Ya. Nah, penyusunan hipotesis penelitian ini harus dalam bentuk kalimat pernyataan. Dan tidak memasukkan objek penelitian. Ini yang paling sering keliru nih. Sorry, saya coret ini di sini. Contohnya begini. Dia misalnya judulnya itu begini. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, studi survei di di SMKN 40 Jakarta. Lalu di hipotesisnya ini dia masukkan diduga tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, terhadap kinerja kepala sekolah lagi. Mohon maaf salah ya. Mohon maaf. Ini kinerja guru ya. Mohon maaf sebentar, coba saya perbaiki dulu. Sebentar ya. Sebentar. Ini berarti harus di stop sebentar ya. Sebentar. Saya bisa langsung dirapikan. Oke. Kita lanjutkan. Oke ya. Sudah tampil ya? Sudah? Sudah, Ustaz. Coba. Diduga terdapat. Jadi ada bentuknya HA, HO atau HA. HO ini negatif, HA itu positif. Jadi bukan positif dalam arti kata penelitiannya ya, tapi maksudnya gini. Kalau ada pengaruh, maka dia menggunakan HA. Kalau tidak ada pengaruh, dia menggunakan HO. Atau, jadi jangan pasangannya kalau HO, HA. Kalau H1, H0. Ya, kalau ada pengaruh berarti menggunakan H1. Kalau tidak ada pengaruh berarti menggunakan H0. Kalau ada pengaruh, tidak ada pengaruh berarti menggunakan HO. Kalau ada pengaruh berarti menggunakan HA. Pasangannya ini. Tinggal pilih yang mana. Kenapa saya masukkan dua-duanya? Karena ada yang memakai seperti itu. Kedua-duanya ada yang pakai HO, ada yang pakai H0. Ya. Oke. Nah, kesalahan yang terjadi itu begini. Pada saat dia menyatakan diduga dapat pengaruh, diduga terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMKN 40 Jakarta. Betul atau salah? Hah? Betul apa salah? Tidak salah, Sat. Karena objeknya udah
Karena memasukkan Objek. objek. Lalu Yes, objek itu penelitian. dimasukkan di mana harusnya? Setelah diteliti Ustaz ya. Itu setelah Kalau objeknya itu kita inputnya di sini. Oh, udah lain slide-nya. Jadi kalau objek mau kita masukkan itu di pembatasan masalah variabel Y. Nah, contohnya mungkin saya coba angkat ya dulu. Saya buka ya. Nggak terbuka lagi ya. Harusnya yang 7 juga dibuka nih. Enggak, sebentar. Saya nggak jadi buka. Oke, bisa nih. Nah, ini kelihatan? Saya buka bisa? Pembatasan masalah? Belum berganti, Ustaz. Belum terganti ya? Oke, harus diganti ya. Nggak bisa kalau nggak diganti ya. Oke, nah lihat sebentar. Saya masukin yang ini. Nah, di sini dia harusnya masuknya. Kinerja guru dibatasi pada kesiapan dan kemampuan guru dalam mengajar, belajar di SMKN 40 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Di sini dia masukkan sekolahnya. Kalau di judul ada, di sini boleh ada, di sini boleh ada, boleh tidak ada sebenarnya sih. Ya. Oke, tetapi di sini tidak boleh ada dia. Nah, di sini nggak boleh ada. Karena ini hanya bicara variabel. Tidak ada objek. Paham ya beda variabel dengan objek, paham ya? Objek itu tempat kita meneliti. Kalau variabel titik fokus yang kita teliti. Paham ya? Nah, di sini ada kata-kata diduga. Kenapa ada pakai kata-kata diduga di sini, Pak Naga? Karena belum diteliti tadi Ustaz. Ya, itu dia, karena belum diteliti. Ya, tapi nanti kalau sudah diteliti, maka hipotesisnya akan beda karena di bab satu ini ada hipotesis, nanti di bab 3 juga ada hipotesis loh. Tapi di bab 3 nanti ada perbedaannya apa? Diduganya dihilangkan. Kenapa di bab 3 dihilangkan diduganya, Pak Naga? Karena sudah diteliti. Karena sudah diteliti. Iya, itu dia. Kalau teliti pasti ketemu jawabannya. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, membuat hipotesis ini gampang. Tinggal copy judul. Tapi ingat hati-hati, objek tidak boleh masuk. Sama aja kan, di perumusan masalah boleh nggak masuk objek? Nggak boleh juga. Gitu loh. Jadi, baik itu di pembatasan masalah, di perumusan masalah, di tujuan penelitian, tidak boleh masuk objek, hanya variabelnya saja. Di sini juga demikian. Nah, judul saya kemarin apa? Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Lalu saya masukin ininya. Diduga terdapat. Gampang ya? Nah, di bawahnya diduga tidak terdapat. Judulnya masukin lagi. Kenapa harus dua-duanya kita masukkan sama? Karena kemungkinan ada pengaruh dan kemungkinan nggak ada pengaruh. Betul. Kemungkinan ada pengaruh dan tidak ada pengaruh. Dan peneliti harus bersifat netral. Tidak boleh ada pesanan di situ ya. Nah, ini biasanya ada biasanya survei yang punya pesan di dalamnya. Ini sekarang lagi banyak nih survei yang pakai pesanan. Nah, ya Panaga ya, Panaga Ya, paham gitu. Banyak survei sekarang yang ada titipan pesan di situ. Tolong dong, pokoknya angkanya begini gitu. Ya, jadi gitu cara membuatnya ya. Tinggal menambahkan ini saja nih. Diduga terdapat, diduga tidak terdapat. Masukin judulnya. Nah, 10 detik selesaikan ya, hipotesis ya. Ya,
Nah, ini yang ringannya nih, sama kayak kemarin ya, yang ringannya. Jadi nggak selamanya berat, ada yang ringannya juga. Oke? Paham ya? Gimana Rahayu, paham? Tidak? Paham ya? Oke, Putri, Ayu, Monika, paham? Paham Ustadz. Paham ya, oke. Baik, kalau dapat kita lanjutkan. Kita mau coba tuntaskan yang proposalnya bab 1 hari ini nih. Saya borong nih. Harus selesai hari ini yang bab 1-nya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke Senin depan kita akan masuk kepada bab 3-nya. Karena proposal itu kalau kuantitatif bab 1 dan bab 3. Oke? Baik, kita masuk sekarang kepada membuat waktu dan tempat penelitian. Nah, ini juga nggak susah kok. Gampang ini. Apa itu waktu dan tempat penelitian? Waktu penelitian perkiraan itu apa itu waktu? Adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitiannya. Nah, ini memang belum ada di slide ya, saya tambahkan kemarin nih, baru saya tambahkan. Ya, jadi perkiraan waktu. Kenapa perkiraan? Belum pasti saat Karena awal. belum pasti. Nah, ini contohnya di bawah. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung. Kenapa diperkirakan? Belum melakukan saat Belum ke dilaksanakan. depan. Makanya kan akan dilakukan di sini sebenarnya kata-katanya sudah ada di sini. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan. Nah, 4 bulan ini harus dijelaskan Pak Naga ya. Dari bulan apa sampai bulan apa? Karena 4 bulan itu nanti kalau nggak dijelaskan nanti orang nanya dari bulan apa memangnya 4 bulan. 4 bulan kan macam-macam. Bisa April, bisa dari April, bisa mulai dari Januari, bisa mulai dari Desember, kan gitu. Jadi disebutkan dari Januari sampai April 2022 contohnya. Gampang ya? Nah, oke, gampang. Lalu tempat penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian itu akan dilaksanakan oleh peneliti. Nah, contohnya tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri XXX. Nah, gitu. Beralamat di jalan. Nah, ini alamatnya harus jelas. Jangan tidak ada alamat ya, harus ada alamatnya. Oke. Mudah ya Pak Naga ya. Nah, kalau ini mudah kan Pak Naga, nggak sulit ya. Hah? Gimana Monika? Mudah ya Monika ya? Mohon izin Ustaz, Ya, tanya terkait kan kuantitatif berarti kita harus data di lapangan gitu ya Ustaz ya. betul. Waktu penelitian itu ada batas minimal ya Ustaz untuk waktu. Waktu. Ya. Untuk waktu. Kan kalau di sini 4 bulan nih. Ya. Mungkin Waktu sangat waktu itu berganti sebenarnya di sini. Perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi tergantung kebutuhan si peneliti. oh, berarti nggak ada batas minimalnya. Tidak ada batasan. Ya. Ya khawatir Misalnya mau meneliti, misalnya kalau misalnya penelitian itu sifatnya adalah eksperimen, berarti uji coba kan? Nah itu kadang-kadang biasanya butuh 1 semester, bahkan kadang-kadang 1 tahun. Nah, jadi sangat bergantung pada kebutuhan peneliti. Oke Salman? ya Ustaz. Baik, makasih. Oke, yang lain paham ya? Ayu? Reza? Ini yang lain masih banyak di belakang ini, nggak bisa satu persatu. Tapi tolong diikuti, kalau nggak paham tolong langsung tanya ya. Oke? Baik. Jadi sampai di sini paham ya? Jadi membuat waktu dan tempat penelitian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membuat penelitian terdahulu. Harus ada penelitian terdahulu. Apa itu penelitian terdahulu? Nah, begini. Kita membutuhkan pembanding dalam penelitian kita. Ya. Maka harus ada penelitian yang sifatnya sudah dilakukan oleh orang lain. Baik yang kedua variabelnya sama dengan variabel yang kita teliti. Apakah itu antara X dan Y-nya sama dengan kita? Boleh. Atau samanya cuma salah satu. Misalnya, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap
kinerja guru. Satu kan? Sama dua-duanya ya. Nah, atau misalnya ketemu lagi, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kelengkapan sarana dan prasarana. Berarti yang sama yang mana? Kepala sekolah. X-nya. Gitu kan? Ya. Atau misalnya ada lagi, pengaruh kesiapan transportasi terhadap kinerja guru. Y-nya Yang mana yang sama? Y. Y-nya yang sama. Jadi boleh kedua-duanya sama, boleh salah satunya sama. Paham ya? Panaga paham, Panaga? Ya, Ustaz. Oke. Jadi salah satunya sama atau dua-duanya sama variabel dengan kita. Itu yang disebut dengan penelitian terdahulu. Jangan dua-duanya variabelnya nggak sama dengan kita. Itu nggak ada kaitan itu. Harus ada yang sama. Baik dua-duanya pun salah satu. Paham ya? Oke. Nah, disajikannya dalam satu spasi. Jadi kalau yang lainnya tadi kan 2 spasi ya, proposal itu ya. Tapi pas begitu sampai di penelitian terdahulu dia menjadi satu spasi. Kenapa satu spasi? Dari sumber dari lain kali, Ustaz. Bersumber dari orang lain dan jumlah barisnya lebih dari 7 baris. Nah, ya, oke. Nah, disajikan dalam satu spasi dengan memuat nama peneliti, judul penelitian, dan instansi tempat peneliti melakukan penelitian. Ya, contohnya misalnya judul penelitian terdahulu misalnya, ya, memuat namanya Naga Kunadi, gitu kan? Judul penelitiannya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kelengkapan sarana dan prasarana dari Universitas Islam Negeri Jakarta misalnya. Nah, kira-kira betul, gitu judulnya dulu. Ini ada yang kelupaan saya lagi satu lagi. Sudah? Sampai situ paham dulu? Paham ya? Oke. Nah, itu baru judulnya. Isinya apa yang kita masukkan? Yang kita ambil adalah hasil penelitiannya saja, Pak Naga. Putri. Berarti kita melihat dari kesimpulan dia. Bisa juga kita tambahkan, kita mengambil misalnya populasinya. Populasinya sekian, ya. Kemudian sampelnya sekian, metode penelitiannya ini, hasil penelitian seperti ini. Jadi tidak kita ambil satu utuh penelitian mereka ya. Yang kita ambil cuma itu isinya. Kalau judulnya tadi seperti itu. Ada nama orangnya, ada judul penelitiannya, ada instansinya. Lalu isinya yang kita ambil mulai dari metode, populasi dan sampel, lalu hasil. Itu yang kita ambil dari penelitian terdahulu. Disajikan dalam satu spasi. Paham ya? Gimana kira-kira paham? Nida paham, Nida? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Salman paham, Salman? Insya Allah mengikuti, Ustaz. Oke. Saya agak rancu di bagian ini, Ustaz, yang Antum sampaikan, dan instansi tempat penelitian, melakukan penelitian. Ini maksudnya bukan nama instansi si peneliti kuliah kan, tapi tempat dia kuliah. Oh, tempat dia kuliah. Makanya kalau bahasanya saya malah ke tempat penelitian, Ustaz. Instansi. Bukan tempat penelitiannya, bukan. Ya, instansi tempat peneliti melakukan penelitian. Jadi artinya gini, dia home base-nya di mana gitu loh. Oh, iya. Oke, tadi Antum kasih contoh Universitas Islam Jakarta dengan kalimat itu agak rancu. Jadi kan tadi kan saya sampaikan tadi nama penelitinya Naga Kunadi, kan? Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kelengkapan sarana prasarana dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, gitu. Paham ya? Jadi home base-nya dia di mana gitu loh. Baik, Ustaz. Ya. Nah, baru setelah itu kita ambil tadi, apa itu kita ambil? Metode penelitiannya apa? Populasinya berapa?
sampelnya berapa, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. 3 itu yang harus kita ambil. Nah, lalu kita harus menyebutkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian kita, dengan penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, Salma menjelaskan, penelitian ini memiliki persamaan pada variabel X-nya, yaitu sama-sama kepemimpinan kepala sekolah. Nah, itu. Sementara perbedaannya adalah pada variabel Y. Variabel Y pada penelitian terdahulu adalah sarana prasarana, sementara yang peneliti akan lakukan adalah kinerja guru. Paham? Bagaimana kalau kedua-duanya sama? X-nya sama, Y-nya sama. Di main di sampel populasi kali. Bisa saja perbedaannya nanti di metode, bisa saja nanti perbedaannya di populasi dan sampel. Ya. Paham? Insyaallah. Ya. Oke. Yang lain paham? Nida sudah paham belum? Insya Allah, Ustaz. Oke, baik. Putri? Paham, Ustaz. Oke, Reza sama Siti sama Monica gimana, paham? Insya Allah paham, Ustaz. Oke, baik. Yang lain paham semua enggak? Ini enggak, yang on cam susah sih nakornya nih. Karena enggak on cam masalahnya. Ya, mungkin terkendala sinyal atau terkendala sedang di jalan ya. Nah, penelitian terdahulu ini kalau untuk yang proposal besok saya minta minimal 2. Jadi ada 2 judul. Ya, Ya. 2 judul berarti nanti Anda harus menjelaskan juga 2 persamaan dan 2 perbedaan dari masing-masing peneliti itu. Jadi masing-masing dari judul penelitian terdahulu. Jadi nomor 1 persamaannya ini, perbedaannya ini. Nomor 2 persamaannya ini, perbedaannya ini. Gitu. Ya. Paham ya? Dari mana kita mengambil penelitian terdahulu itu kira-kira? Nida? Dari internet, Ustaz. Dari internet. Iya, itu dia. Ya, gampang kalau itu sih. Ya kan? Tapi yang sulitnya di mana tadi? Kalau kita tidak tahu cara mengambilnya. Jangan lupa URL-nya juga dimasukin ya. Ya. Kadang-kadang dia nggak ngerti itu kenapa? Karena dia nggak tahu apanya yang diambil. Padahal yang diambil pertama itu adalah nama penelitinya, judul penelitiannya, dan home base-nya. Ya. Malah kalau perlu tambahkan tahunnya. Semakin lengkap semakin bagus. Kemudian baru kita ambil penelitian ini menggunakan metode ini dengan populasi sekian dan sampel sekian. Dan hasil penelitiannya adalah ini. Nah, persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, nah gitu cara menjelaskannya. Ini persamaannya. Sementara perbedaannya adalah ini. 1. Kemudian masukkan lagi penelitian terdahulu yang kedua. Sampaikan lagi judul nama penelitinya siapa, judul penelitiannya apa, home base-nya di mana, tahun berapa. Lalu jelaskan lagi penelitiannya menggunakan metode ini dengan populasi sekian, dengan sampel sekian, hasil penelitiannya ini. Perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ini, sementara persamaannya adalah ini. Gitu. Paham? Sudah paham belum? Bisa ya? Enggak sulit kok, kalau ini enggak sulit kok. Yang sulit tadi yang kerangka pemikiran tadi itu agak sulit. Butuh baca lagi. Kalau ini mah cepat kok. Ya, yang penting cuma tahu kita komponen yang akan kita ambil, itu aja yang penting. Sering terjadi kesalahannya di situ. Komponen yang akan diambil tidak tahu, cara meletakkannya di bagaimana, kemudian spasinya juga salah. Nah, di situ yang sering kesalahannya. Kalau isinya jarang yang salah. Oke? Bisa dipahami? Insyaallah, Ustaz. Sambil Ada pertanyaan? Ustaz, ini 1 aja kan ya, Ustaz? Apa itu? Penelitian terdahulunya. Tadi saya bilang berapa?
2. Minimal 2. Karena nanti di proposal penelitian tadi penyebabnya pasti 2 minimal. Dan Minimal kurang 2 lengkap. penelitian terdahulu, Ustaz. Betul. Dan dua-duanya dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Daripada nanti melengkapi lagi, kan mending sekarang dilengkapi. Masukin 2 langsung perbedaan penelitian terdahulu. Kan? Ustadz, Lalu Anda jelaskan persamaannya apa, perbedaannya apa. ada pertanyaan di kolom chat dari Ayu Widianingrum. Oke, sebentar saya cek. Waduh, saya berarti harus stop dulu nih. Bentar ya, saya cek. Mau disebutkan? Ustaz, berarti kita tulis perbedaan dan persamaan dari ketiga hal tersebut atau dipilih salah satu. Jika ada perbedaan atau persamaan. Oke, baik. Boleh ketiga-tiganya. Lebih bagus. Semakin kita bisa menjelaskan perbedaannya, itu semakin bagus. Itu menunjukkan originalitas penelitian kita. Ya. Jadi semakin rinci perbedaannya, semakin bagus dia. Karena kita bisa menunjukkan bahwa penelitian saya ini, penelitiannya Pak Naga ini, atau penelitiannya Monica ini, memang benar-benar beda dengan penelitian yang terdahulu itu. Gitu. Saya nggak plagiat. Nah, kira-kira begitu bahasa tersembunyinya. Dengan kita semakin menunjukkan perbedaannya. Oke, paham Ayu ya? Ada lagi? Cukupkah? Gimana nih? Cukup? Sudah paham semua? Cukup Ustaz, insya Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan? Cukup. Nggak ada lagi pertanyaan ya? Kalau ini sudah tuntas, maka selesailah proposal bab 1. Mari selesai. Ya, tapi benar-benar harus rampung ya. Jangan nggak rampung loh. Bismillah. Ya. Ustaz. Jadi Ya. saya percepat sedikit nih, karena waktunya memang agak terganggu terus saya ini. Ini sampai tanggal 16 ini saya kan waktunya nggak menentu ini. Ya, karena harus banyak di lapangan saya. Jadi dengan selesainya sampai di menit terdahulu ini, berarti selesailah proposal bab 1. Tinggal lagi kita akan membahas tentang pembuatan bab 3-nya. Karena untuk kuantitatif yang dimasukkan adalah bab 1 dan bab 3. Oke? Baik, saya pikir cukup sampai di sini dulu barangkali. Ya, perkuliahan kita pada hari ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, hari Senin saya nggak bisa memberikan kuliah ya Pak Naga ya. Nida, Monica, Ya, Putri, dan yang lain-lain, Rahayu. Ya, karena insya Allah Senin besok itu saya pas jam 4 itu baru naik bus gitu loh, mau pulang ke Jakarta. Nah, gitu loh. Jadi kemungkinan baru sampai di Jakartanya hari Senin pagi, biasanya sekitar jam 6 baru masuk Jakarta. Mudah-mudahan nggak macet. Gitu. Jadi nggak mungkin kan baru naik bus langsung ngajar kan nggak mungkin ya. Nanti orang juga nanya-nanya, ini ngapain ngomong sendiri gitu kan. Ya, jadi barangkali begitu, makanya perkuliahan yang Senin besok sudah saya gantikan pada hari ini, dan tolong jangan lupa mengisi absensi di kolom e-learning. Ya, baik. Yes. Demikian barangkali perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa membuat proposalnya dengan maksimal dan baik. Ya, jadi insya Allah 2 minggu ke depan kita akan mulai menggarap bab 3. Ya, jadi ini kan Senin besok nggak masuk nih. Kesempatan tuh ngerampungin yang bab 1-nya dulu. Nah, gitulah. Jadi minggu berikutnya kita sudah fokus ke bab 3. Ya. Oke, baik. Demikian barangkali perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan akhirnya marilah kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya. Akhirnya perkuliahan ini kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Baik, Ustaz. terima kasih. Ya. Alhamdulillah.